Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata yang terhormat para alim, para ulama, para kiai rahimahumullah, yang kami selalu ikuti apa yang menjadi fatwa-fatwanya sesepuh ini sepuh yang saya hormati, dan kami ikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Pengurus Kopi Soda, yaitu komunitas pecinta Mbah Soleh Darat yang saya hormati, jamaah pengajian Kopi Soda yang saya hormati, dan yang tidak ketinggalan adalah seluruh jamaah Masjid Baitul Mujahid yang Allah hormati ugi. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini, waktu duha ini, kita bisa masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul Mujahid, dalam rangka mengkaji Al-Quran melalui kitab-kitab beliau Mbah Soleh Darat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya minat dunia hatta akhirah wilayah sampai untuk sama akibat akhirat, amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya matur pilih bahwa saya yang sesungguhnya belum berkapasitas sebagai takmir, hanya sekedar mewakili saja. Kebetulan ya ketua takmirnya adalah hari ini juga punya hajat sendiri di rumah, dan nanti mohon maaf saya juga izin mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena diminta untuk hadir di sana, termasuk untuk mengisi katakanlah kalimat-kalimat sedikit lagi di sana. Untuk itu kami selaku mewakili takmir secara umum, secara keseluruhan, terima kasih sekali telah dipilih Masjid Baitul Mujahid sebagai tempat kajian. Semoga ini menjadi bagian dari syiar agama Islam, syiar masjid, dan untuk memakmurkan Masjid Baitul Mujahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekitar kami menyampaikan informasi bahwa salah satu program dari Masjid Baitul Mujahid termasuk jamaahnya adalah mengimpi-impikan jamaah subuh seperti halnya jamaah sholat Jumat yang selama ini menjadi idam-idaman. Berbagai program telah dilakukan, di antaranya ada Jumat berkah dan subuh nikmat, salah satu upaya semoga jamaah banyak yang tertarik ke masjid. Selalu kami sampaikan bahwa kepada terutama jamaah-jamaah kampung, biasanya sholat di masjid itu adalah menjadi jamaahnya orang laki-laki, gitu. Sehingga harapannya adalah masjid betul-betul menjadi jamaah betul, tidak hanya sekedar makrum yang selalu disinyalkan, diisyaratkan oleh Rasulullah. Masjidnya gede tapi jamaah sithik, sangat agung sekali. Harapannya semoga ini hanya semata-mata adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya kami selaku Sohibul Hajah, mungkin Sohibul Bait, mungkin ya ketempatan belum bisa memberikan sesuatu yang bermakna sebagai wujud takdim hormat terhadap para tamu, baik kami sambutannya, baik mungkin suguhani atau tempat yang lama, hanya inilah yang kami bisa berikan, persembahkan kepada seluruh jamaah yang datang dari luar. Semoga semuanya berkenan, dan apabila memang kurang berkenan, kami selaku takmir masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk ahli singkat kami mohon Bapak Ustaz Taufik. Singkat Mas. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذريته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة من الأنبياء والسلام والصالحين والنبيين والعلماء المصنفين المحدثين بالملائكة المقربين وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلا كيدي صالحنا وصوله وفرعهم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوا ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء وهو على كل شيء قدير. آمنوا بما أنزل إليك من القرآن قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف
irhamna ya arhamar rahimin, 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 irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Qul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Amin. Terus Ustaz Taufik. Jadi pun mula kita langsung menyimak ngaji tafsir Al-Quran di teman-teman di Romo dari Haji Anusyidin Sudi Pondok dan menyimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi Mustafa
فرج على المسلمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد wonten sanepun para alim ulama, para kiai, para sahabat sedaya ingkang padha asal kepala nasihatipun wabil khusus ketua takmir masjid Baitul Mujahid perumahan Geraha Mandiri Residen yang kula mulyakaken, sedaya pengurus kopi soda yang kula mulyakaken, Duriah Mbah Yai Soleh Darat menantu menika rawuh Yai Agustianto saking Klaten. Sedaya ingkang rawuh yang kula mulyakaken, monggo kita terasakan ngaos tafsir Hidayatul Rahman surah Al-Baqarah ayat 185 di halaman 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kang wajib den pasane iku dinane wulan Ramadan kang wis den turunaken Al-Qur'an ana ing wulan Ramadan. Wulan Ramadan wulan spesial. Insyaallah Ramadan tekone meneh kurang pirang sasi kasih. Wis pokoke dinteni teko meneh. Wong iki wong kaji mondho wangsul gitu. Semarang nek Kemis niku. Iki sedelo kas bodo engko wong kaji meneh. Nek sing ngurung haji atine keronto-ronto, kapan aku mangkate kaji. Iki sedelo kas Ramadan meneh. Bulan Ramadan niku bulan sing terpilih kanggo bulan poso. Ramadan secara bahasa artinya ngobong. Al-haraku ngobong. Bulan Ramadan ngobong dosa. Di samping Ramadan niku rasane kaya ngobong soale bulan Ramadan pasti biasane wektune panas. Bulan Ramadan iki mesti panas. Ana dodol es, dawet niku seger. Ya. Padahal pas di luar Ramadan ora patek seger, tapi pas Ramadan niku roh wong ngombe es niku rasane seger. Ora tap-tapan oli ketoke kaya cawu. Nah, niku pokoke mripat wis jam 5 niku blawur kabeh. Weruh napa? Weruh coro ndarane kurma. Pas bulan Ramadan masyaallah. Bulan Ramadan niku bulan sing terpilih diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas. Quran niku kang nuduhaken maring menungso. Dadi pituduh. Nah, dadi Al-Qur'an niku kanggo nuduhno menungso sangka sing elek dadi apik. Ngibadah sing asale syirik menyekutukan Tuhan menjadi diajak napa agama tauhid mengesahkan Allah. Allah la syarikalah. Quran nuduhaken marang manusa ingkang bener tur nerangaken pira-pira hukum kang dadi duduhaken marang agama. Wah misahaken maring perkara kang hak lan batil. Di siji hudal linnas kanggo nuduhna manungsa, sing kaping kalih jelasno pituduh maring manungsa, sing kaping tigane al-furqan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, ini perlu kula jelaske. Quran niku bersifat ijmal, ijmal niku global. Dadi jenengan mboten saged goleki perkara-perkara sing rinci wonten Al-Qur'an. Contoh, salat 5 waktu niku mboten wonten teng Quran. Golekano saka awal sampai akhir sing jelaske salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wonten mboten teng Quran. Boten wonten.
wontene teng hadis. Niku mawon terus syarat rukune niku mboten wonten ning hadis, ana ning ijma, kesepakatan ulama ana ning kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ning kitab-kitab fikih. Nah, dadi nek ana wong mari kita kembali Quran tinggalkan fikih, ora iso. Salat Qur'ane mung ngendikan apa? Aqimus sholata. Prakteke salat mboten wonten. Wontene prilakune Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Sapa sing melihat? Para sahabat. Para sahabat kemudian meriwayatkan hadis ditulis oleh para perawi. Nah, ngoten. Jadi Quran itu tidak perinci, detil mboten. Mayoritas itu ijma. Bersifat apa? Global. Nah, Al-Qur'an niku ya ora kena sembarang wong nafsiri. Niki perlu saya jelaskan juga. Tidak semua orang punya kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, apalagi menafsirkan Al-Qur'an niku butuh seperangkat ilmu. Mulai perangkat ilmu bahasa Arab nahwu, sorof, balaghah. Wong maca kitab kuning gundulan ora kodak lan nafsirke Quran. Andalane Al-Qur'an dan terjemahnya. Sebentar, saya buka dulu tafsirnya. Mana Pak? Nih Al-Qur'an dan terjemahnya. Oh ya Allah. Yang maca kitab gundul ora iso kok ya gaya. Nah, ini sekarang menggejala seperti itu. Ana wong arep nafsiri Quran hanya secara lafdhiyah niku dadi masalah. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya? Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Ibarat maca ngono terjemahane. Tekan ngomahi pitik tanggane sembelih kabeh. Kanggo apa? Gawe opor. Nyate. Takoni. Golek CCTV kampung. Iki sing nyolong kae lho. Ketok kae. Saka CCTV-ne sing nyolonge Pak Ijo. Takone, "Jo, kowe nyolong pitik?" "Ora nyolong aku." "Lho kok iso ora nyolong?" "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kabeh sing ning donya iki milik Gusti Allah. Pitik iki ora nggonmu, pitike Gusti Allah. Sing dicolong pitike yo cerdas. Ketoke ning ngarep omahe Pak Ijo yo ono Vario Tekno. Ngobungi tak colong iki. Sipuk varione malah nongkrong ning omahe wong. Takon, "Lek kowe nyolong vario kuwi?" "Ora nyolong, wong iki vario milike Gusti Allah." Apa dalile? Lillahi ma fis samawati wa ma. Nah, iki ngene kan nyaknah to ini. Nah, iki gara-gara apa? Menafsirkan Quran secara lafzi, orang ngerti maksudnya, dadine ra genah kabeh, ya. Jadi penjelasan itu memang harus komprehensif. Furqan ini menjelaskan, membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Sebelum datangnya Rasulullah, penyembahan penuh dengan paganisme, ya, penyembahan yang menyekutukan Allah. Al-Quran datang, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ayo diajak nyembah kepada Allah, jangan sampai kita menyekutukan dengan selain Allah. Ini Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Mongko sapa wonge menangi saking sira kabeh wulan Ramadan, monggo wajib poso. Nek menangi wulan Ramadan poso. Nah, saiki usum ana Ramadan ya ora poso. Bodoh geger. Takbiran malah paling banter dhewe. Wah, iki sing lucuan to. Dadi pas Ramadan ora poso, tapi nak bodoh ya melu bodoh. Sakniki usum to nggih ngoten niku. Kadang wong teko. Niki Qur'ane dawuh, nek awakmu menangi wulan Ramadan poso, falyasu. Lan poso Ramadan iki apa? Bagian dari kewajiban. Pak, lah nek mboten poso Ramadan niku pripun? Ya dosa ngono. Tapi tetap Islam. Wong ora salat ya dosa, ning ya tetep Islam. Ngopo soalé wis bersyahadat. Ngoten. Ora njur terus malah ora Islam ya tetep Islam. Wong tikete wong dadi Islam niku apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kok wong ora salat, ora poso, ya iki mung nggawa dosa gedhe, dosa akeh. Ning ya tetep Islam. Ora njur ki rasa dikubur kene iki.
Iki ora poso Ramadan. Poso duang tek ngene. Kono goke nang kubur sing waduh. Gua ngisor gunung-gunung Pati. Mboten, ya tetep niku tetep wong Islam. Soalnya napa? Mun syahadah. Ngoten nggih. Mulane iman niku nak cara teng kitab Mbah Shalih Darat teng kitab Majmu' niku iman niku wonten kalih. Iman kamil wonten iman naqis. Iman kamil ku iman sing sempurna, kon poso ya poso. Meskipun awake nembe kerja panasen ya tetep poso, meskipun akeh wong dodolan es ya tetep poso. Ana iman naqis, iman yang kurang. Karena iman itu fluktuatif. Kata Rasul al-iman yazidu wa yanqus. Iman iso tambah iso kurang. Biasanya pas duwite akeh imane iso kurang apa tambah? Kurang. Nah, wong nak pas kek sugih ndonga tangan ngene tok. Oh ya Allah, biasa. Tapi nak pas kek kiri wangun, ya Rabbana. Ya Allah. Oh ya Rabbana. Itu nah, delokno ekspresine wong nak ngene ini kiri ya. Nah, tapi nak pas DT ge akeh ndongane lho santai. Ya Allah. Santai. Amin amin amin, biasa. Tapi napas kayak bangkrut, utangnya ya rob, kayak nangis kayak. Ekspresinya sobat dulu, pokoknya gue wah kayak kesusahan, susahan. Ini sok dulu, susah. Tapi yo terus gue koncomu ngono, kayak susah apa? Rasa ngono, saiki. Maksudnya iki tak deloki ngoten. Lho niki dawuh Kanjeng Nabi men, al iman yazidu wa yanqus. Iman itu tambah kadang-kadang tambah kadang-kadang kurang. Nak Rasul Nabi mboten. Stabil. Nak awake dhewe menungso biasa ngoten niku. Jenengan aja ngilani wong liya. Awake dhewe yo ngono. Hatta kula nggih ngoten. Soalnya awake dhewe menungso biasa. Nak Nabi, Rasul niku imannya stabil. Bahkan tambah terus. Tambah terus. Nak malaikat ora iso tambah, ora iso kurang. Nah awake dhewe iso tambah iso kurang. Ngoten. Iku memang manusia. Nah pas kek rekoso nembe kangelan ana musibah niku gayane tahajud. Nah pas kek awake kepenak duwite akeh tangi paling nguyoh. Nguyoh, ngecrit, jinabat kuwi meneh turu meneh ngoten. Wah. Lho, leres mboten? Nggih. Lho kula mau nyampaike dawuh Kanjeng Nabi lho ya. Niku memang Kanjeng Nabi dawuhe ngoten niku. Nah, wong wis iman tapi kok ora gelem salat, ora gelem poso, ora gelem haji wis sugih, mobile apik atusan juta kon kaji wae wegah. Nah, iki berarti imane nembe kurang. Tapi nek pas imane sempurna, pas kamil, ya mau salate sregep, wiridane sregep, poso Ramadan meskipun panas ya tetap poso, ora ana sing bolong-bolong. Poso niku berat lho Pak niki. Kata Rasulullah as-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku Allah dan aku yang akan membalas kualitas puasa. Puasa itu salah satu ibadah yang privasi. Itu harus sholat. Gimana saya sholat isya berapa rakaat? 4 ya. Jenengan kok nglakoni sholat isya mung 3 rakaat. Koncone jenengan ngomongnya piye? Kang, sholatmu kurang 1 rakaat. Terus betul. Wong-wong iso menilai kualitas sholat kita. Jenengan sholat subuh koncone 2 rakaat. Jenengan ini malah antik 1 rakaat tok. Utawa malah pira? 3 rakaat. Koncone jenengan sih, Kang, sholatmu kopean. Kesregepen kan. Tapi nak niki napa namanya poso. Tidak ada orang yang tahu. Ning omah buka apa? Pertama apa mau? Nah esuk sahur karo keluarga. Langsung lunga. Engko sore-sore ning kene ana bukber bareng-bareng. Ya gayane ya lemes ngidang-ngidu. Ngidang-ngidu gayane wah hawane panas. Tapi melu bukber. Sapa sing ngerti nek iki mau ning dalan mangan. Nggo mobil mampir Indomaret, tuku roti sari rasa. Nah, ning jero nyupir karo ganyemi. Ora ana sing ngerti. Mampir tuku utawa nggo HP, GoFood. Nah, GoFood pesen apa? Nasi Padang. Gawa rene, mangan ning jero mobil, mangan ning toilet. Ana sing ngerti? Mboten nonton.
Ketemu koncone gayane megap-megap panasen, padahal mau panasen kepedesan. Nah, terus betul. Berarti poso niku napa? Salah satu ibadah yang sangat napa? Privasi. Napa artinya privasi? Rahasia. Mulane ganjarane poso niku boten kados ngibadah-ngibadah yang lain. Haji barang niku saged dititeni tiyang niku. Kados salat. Contoh tanggal 9 Dzulhijjah niku rencang-rencang sing haji ngapain? Wukuf teng Arafah. Rencang-rencang do wukuf ning Arafah, malah iki tengok-tengok ning Masjidil Haram. Ngopo? Pengen delok proses digantine apa? Selambu Ka'bah. Jadi selambu Ka'bah niku biasanya diganti tanggal 9 Dzulhijjah. Posisi wong-wong konsentrasi di Arafah kan sepi. Nah, jangan malah tengok-tengok ning kono. Deloki malah live streaming ning kono. Nah. Kanca-kancane wukuf malah dhewe tengok-tengok ning kono. Goleki kancane ora ono. Iki wong berkesimpulan, hajimu ora sah soale mboten wukuf. Saged ta menfonis ngono? Soale weruh. Tapi nak poso, sapa sing iso menfonis? Posomu ora sah. Apa buktine? Wong ora weruh aku mangan. Ora weruh nek aku ngombe. Nah, soalnya ngombene mau ning jero kamar mandi. Nah, mangane ya ning kamar mandi. Ora ono sing ngerti. Nah, mane poso niku napa ibadah yang berbeda dengan yang lain. Sapa sing ketemu poso bulan Ramadan poso, tapi ana dispensasi wa mangkana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sapa wonge ana wektune Ramadan iku lara sing lara tenan nggih. Iki lara sing menyebabkan dhek nek ora mangan mati. Nah, lara panunen, lara cantengen, ngerti cantengen? Cantengen kuwi sikile ambune ra enak ngono lho. Utak-utak ra enak diambung meneh. Sing ra enak diambung meneh. Kadoleki wong-wong. Lara goyoken, lara yang tidak menyebabkan kematian. Utawa lelungan, lungane kira-kira ana 80 kilo. Monggo wajib ngitung pira-pira dinane oleh ora poso. Kena ora poso. Nuli diposoni, mulane wenang kaya ngono. Krana kersane Allah maring sira kabeh ing kaentengan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, lan ora ngersakake Allah maring sira kabeh ing kangelan. Dadi Gusti Allah niku gawe agama niku gawe gampang. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Salat kon ngadeg, ora iso ngadeg karo lungguh. Lungguh ora iso karo turunan miring, ora iso turun miring karo mlumah, atang-atang. Ora iso mlumah karo isyarah, ora iso isyarah nggo ati, ora iso nggo ati disolati. Wis penak, pokoke haji, duwe duit ning awake lara ora iso mari dihajekno. Kon ngajekke wong dibayari. Nah, ngoten. Wong tuane wis lara ning duwite akeh, bar kena tol Ungaran atau bar kena Gua Kriu untuk 3 miliar. Lah iki wong tuane wis lara, ora iso mangkat haji dihajekno. Meskipun wis jeh urip ora apa-apa. Nah, wis mati yo apa meneh dihajekno. Sing ngajekke tapi sing wis haji. Mboten napa-napa. Nah, sembah napa ngibadah niku sangat mudah sekali. Salat ora iso maca Fatihah. Iki misale ana wong muslim newcomer. Ana apa jenenge? Mualaf. Bar maca syahadat kan urung iso maca Fatihah. Niku cukup kon maca subhanallah. Zikir apa-apa. Durasi zikirnya, waktunya sama seperti maca Fatihah. Mboten napa-napa. Jenengan nak marahi wong ya aja sing meden-medeni. Wonge do wegah mlebu Islam. Wah, aku nak mlebu Islam wah berat ngono kowe salat ngono bacaane wah rapal kabeh gampang. Kowe pokoke salat maca subhanallah melu imame. Pokoke ngetutke imame. Oh ngono, iya. Bandang salat iki seneng-senenge salat ning mburine imam. Delalah imame sikile pas loro. Akhire pas sujud ki mau sikile jejak ndase dhewe. Lah iki krana mau diweling pokoke niru-niru imammu. Akhire dhek ya sikile jejak mburine to.
Sing burine yo ndangak ngono. Sopo to sing jejak sirahku iki? Lho cah newcomer wingi to. Iseng mesti wonge wis sunat apa urung to dirogoh. Iki krana dirogoh akhire wis pesene man melu kancane. Akhire dhek ngrogoh imame to. Wes tak genah kabeh. Newcomer soalnya. Lagi tanamkan kepada mereka apa? Bahwa agama itu mudah. Nah, contoh meneh apa? Kowe nek sadurunge salat zuhur kok salat apa? Salat sunah, qobliyah, ya ora wajib. Nah, aja njur muni kuwi wajib, wah tambah wegah mlebu Islam. Jadi mari kita sampaikan agama kita ini agama yang mudah. Nah, sampaikan bahwa Islam itu agama yang ramah, agama yang menyebarkan keselamatan, perdamaian dan kemudahan. Aja malah sing mbok ana iki sing ngabut-abut ngono. Salat iku kudu khusyuk. Wah. Kuwi kudu tenanan kowe, ora tenanan ora sah. Neraka kowe. Kowe ngono ki wis wedi sik to, durung mlebu wis mbok arani neraka. Kowe penting wis salat, salat iki penting wis pokoke kaya liyane. Ora apal maca apa mau? Subhanallah, subhanallah. Nah, wis ora apa-apa. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, jadi agama itu mudah tapi jangan dipermudah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lan supaya karena Allah ngersakake maring sira kabeh ing kaentengan, ora ngersakake maring sira kabeh ing kangelan, lan malih bisa nyempurnakake sira kabeh wilangane dinane Ramadan. Utange pira? Wingi utang 5 ya dibayar 5. Pak kula wingi utange sasi ya saya bayar sasi. Nah, berarti nang sasi ora poso. Utang iso sasi berarti memang sengaja ora poso. Lha iki wajib dibayar. Lah nek ngantek taun wis kelewat taune ana Ramadan meneh ya wajib dibayar kanthi bayar fidyah. Setiap dinane 6 on. Nah, dadi yo bayar fidyah, yo bayar poso. Ane nak posone bolong-bolong niku ndang segera di sahur. Piye carane ben gampang ya pas jenengan mboten kerja 1 minggu, Pak. Waduh 1 minggu wayah resepsi, Pak niku. Mosok kula bayar kok ora mangan. Waduh ya piye meneh. Soale angel kandhanane wong ngono ki angel biasa. Bantahan biasa. Wis tak titeni, wong model-model ngono kandhani bantah. Oh, kowe mlebu neraka alah mboten napa-napa, Pak. Wong rencang-rencang nggih kathah kok. Malah mau janjian, esuk mlebu neraka bareng yuk, ngoben pengalaman. Sensor iso cerita-cerita ning surga. Iki kadang-kadang ngoten. Wong saiki nek dikandani niku do bantah. Meneh dikandani kiai, jane sapa alah. Alah kiai wis biasa to ngomong ngono kuwi. Ngono kuwi. Nah, apa itu? Tahlilan kuwi tahlil kesuwen kuwi dadi apa itu? Tahlilan suwi. Donga suwi ngono ki ya. Amine si sengol-sengol kowe. Amin amin. 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 Dia ini urung Fatihah lho sing ning mburi Fatihah. Ning daerahku kono ngono. Kene ngono ora? Betul. Ora beda. Lane sing dadi kiai iki kudu pengerten. Nek ndonga rasa kesuwen. Ngaji barang ngene iki kesuwen ya wis geger diungkap. Maca sak ayat terus rampung ngene iki wis delok ijam sambil. Pokoknya urusan akhirat itu berat. Nah, memang Pak Amir perlu trik-trik khusus. Tadi saya setuju tadi ada apa? Jumat berkah, ada nak subuh apa? Nak perlu tau Pak Amir kene dikai pinjer print Pak Amir. Kayak ning Logosari kuwi ana pinjer print. Sapa sing salat subuh teko dhisik mulih keri itu nanti dan paling rajin diundi mendapatkan umroh gratis. Wah, masuk. Jenengan nak pengen ngerti niku USM terus ya, Universitas Semarang niku ada gang masuk seret terus belok kan. Saya pernah ceramah di situ. Di depan itu ada LCD TV berapa ini ya? Gede gini. Itu live streaming Masjidil Haram. Saya tanya Pak Tamir, kenapa ini kok live streaming Masjidil Haram? Ka'bah orang tawaf. Dan 24 jam hidup televisi. Pak, saya pengen jamaah saya yang belum haji dan umroh hatinya ben tergugah. Biar ketika dia masuk, biar nanti masuk berdoa, ya Allah saya belum haji, saya belum umroh, sampaikan saya ke Ka'bah ya Allah. Masuk, monggo ditiru. Terus
kalau pagi apa subuh itu yang asalnya hanya satu baris Pak, satu baris paling keluar. Sekarang itu bisa sampai 8 baris, hampir penuh. Gara-gara ono fingerprint iki mau. Jadi sopo sing paling tekun setahun nanti di print out toh, dideloki datane itu. Nah, kan iso dipindah transfer toh datane. Ki engko setengah tahun pisan apa setahun pisan, sapa sing paling rajin, kuwi engko sing entuk hadiah umroh. Uangnya dari mana? Para donatur. Wong suwe-suwe do nglumpukke duit setahun 1 bulan iuran wironan. Nah, dikelumpukke kanggo kuwi. Subhanallah, makmur masjidnya. Subuh kaya Jumatan. Ngono pas dina Minggu ana kultum ngundang penceramah ataupun biasa, kuwi makanan tuh semuanya ada. Soto, sate, siti, soto, terus panganan ngono kabeh. Kalau bakdo maghrib itu anak-anak kecil ada pengajian TPQ gitu, itu full makanan, snack gratis, laris. Nah, memang sekarang dakwah itu perlu kreasi, perlu kreasi. Subuh nek iso wis ning ngarepan ana kopi karo teh. Nah, itu susu barang. Wis pokoke insyaallah. Ini sudah dibicarakan bapak saya 25 tahun yang lalu. Bapak almarhum niku ngendikan kula kono. Nang, kowe ngerti ta? Piye carane masjid iso rame? Gampang. Kuwi nek esuk iki kayak ana sarapan, kayak ana teh, kayak ana kopi. Insyaallah masjid rame terus. Tak tambahin nggih Pak niku kalau diamplopi kabeh tambah laris. Ayo ya. Loh, tibae ngendikane bapak iku lho, sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Yang namanya Jumat berkah itu sekarang Masya Allah ibu-ibu kan jam zuhur itu kan dimulai jam 12 ya Jumatan itu ada. Ibu-ibu jam 11 setengah 11 jam 11 itu sudah bawa ini apa nasi dus itu. Ada yang nasi dus, ada yang saya kemarin ceramah di Telogosari di sing masjid itu masjid apa sih? Masjid Umabi habis 2 miliar. Itu malah ada ngarannya Pak, ada dapur umumnya. Jadi ibu-ibu itu setiap hari Jumat jam 7 itu masak. Bisa menjadi 500 pack gitu. 500 porsi. Luar biasa ya. Ibu-ibu ya kono doang semangat itu. Jadi jam 7 itu sudah mulai masak. Nanti duhuran sudah selesai kan, itu posisi sudah siap saji 500 di daerah Telogosari. Luar biasa. Dan saya yakin orang-orang yang seperti itu sudah bisa merasakan nikmatnya sedekah. Mana poso malun min sedaqatin bal yazdad. Harta itu tidak akan berkurang hanya karena bersedekah, tapi akan bertambah dan bertambah. Insyaallah. Orang mungkin tambah kiri orang. Jangan zakat, jangan sedekah orang tambah kiri, yakin tambah sugih. Orang ono ceritane kok tambah kiri, wis tak deloki, ora ono. Mesti tambah sugih. Wis tak survei. Masih kula niku cerita kali kula lucu man. Zakat 10 juta. Sedina ngecer-ngecer dit 10 juta. Tapi Gusti Allah balik iki koyo ngono. Ora mung rong dina telung dina. Cuma semalam, 1 hari semalam itu balik gitu. Dia profesinya jualan buah. Itu malam Idul Adha itu. Iku wong teko ora umum nih, ora koyo biasa. Orang jualan, orang beli itu sebenarnya yang namanya mendekati hari raya kan semua naik ya. Pedagang orang kita pembeli juga maklum kan, semua naik. Saya dodolan ayam, dodol, semua naik semua. Nah itu juga buah-buahan itu dia memang kalau beli kan kulaan itu buah yang bagus-bagus, maka harganya mahal semua. Itu cerita kalih kulon, sehari semalam itu batine lebih dari 10 juta. Ngeri itu. Jadi bar gua zakat 10 juta, hanya 1 hari semalam itu mau bati dodolane itu lebih dari 10 juta. Dia cerita sama saya, bener. Zakat orang mari kere dia bilang. Dan saya juga merasakan itu. Jadi maka pendapatan kita itu harus terdeteksi ya, berapa uang yang masuk tiap itu kalau bisa jangan tulis. Biar apa? Tahu berapa zakat profesi kita. Nah, ojo ngasih orang ngerti. Wes pokoknya aku duit mlebu metu jangan. Kalau bisa terdokumentasi berapa uang masuk kita. Nah, potong kalau profesi kita berarti berapa? 2,5% minimal. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, Gusti Allah ngakon kon nyempurnake bilangane lan supaya apa? Bisa syukur sira kabeh ing Allah oleh paring lan muji lan takbiran Aid niku. Ana Idul Fitri, Idul Adha. Anak Ramadan berarti Idul Fitri.
Idul Fitri itu artinya Aid kembali. Al Fitri, fitrun itu artinya sarapan. Idul Fitri berarti kembali mangan sarapan. Asale poso malah sarapan. Mulane sunai nak Idul Fitri kuwi mangan sih sadurunge salat Id, tapi nak Idul Adha boten mangan sih. Ning mangan ya ora apa-apa, masih sunai ngoten. Ana sing ngarteke Idul Fitri Id kuwi kembali fitrah kesucian. Ini maknane macam-macam. Tapi aja salah nak ngarteke. Idul ki koncone aitan ngulon. Nah, ini salah. Ana Idul alor ngitan ngawur. Nalikane wis sempurna posone, nek wis posone sempurna, takbiran nggih. Takbir iku tandha nek wis rampung. Ben ngerti sekondi. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jadi poso krana ndeloki hilal wis ketok bulane, wa aftiru lan buka bodho krana wis ndelok hilal. Jadi mulane pas ndelok ru'yah itu memang harus betul-betul ketok sak Indonesia ketok ora. Kalau ketutupan mendung ya berarti disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, pas 29 itu mesti pemerintah ndeloki. Nak ketok berarti langsung bodho. Berarti cuma tanggal berapa? 29. Memang poso niku ana loro, 29 karo berapa? 30. Orang ana 31. Ki alhamdulillah gajine awake dhewe iki sesuai karo kalender nasional. Kuwi pomone awake dhewe kok gajine kaya poso, kuwi ngenteni rukyah sik. Wis siap-siap kumpul sesuk bayaran, malah diumumke, maaf karena ini ketutup mendung, maka bayarannya sesuk ganepe ditunda sinongkas. Nek awake kan ora bisa ndeloki tanggalan, kayak saiki bulan apa? Bulan September mung berapa hari? 30 hari. Kadang ono sing 29, nak 28 wonten mboten? Februari gitu. Nah, kuwi nek ono sing ngono kabeh kan ya lumayan. Cepet untuk gaji meneh. Kula seneng ya. Kalih ana sing akeh tanggalan merah ngoten kula wis seneng. Di setu mingguan wis libur, ya. Terus ana tanggal merah kathah ngoten niku seneng. PNS kan ngoten. Nah, pas tanggal merah libur. Bismillahirrahmanirrahim. Krana arah tondo agama. Dadi ana takbiran, ya, niku bagian min syairillah ya. Tanda-tanda syiar agama. Dan ini alhamdulillah di negara kita ini tidak seperti negara-negara Timur Tengah. Negara kita ini alhamdulillah nak malam bodoh iso syiar ya. Do takbiran. Nah ning Mekah niku mboten wonten. Takbiran yang pas sajeng salat Id niku. Teng Masjidil Haram ya apa meneh kok ngantek takbir keliling karo nyuwut mercon niku mboten wonten. Ana-ana ya ning kene tok. Ning nak nyuwut mercon aja sembarangan ya, dadi masalah. Ini rencang kula dipanggil polisi karena sing do arah-arahan iku nyumote mercon ning tengah dalan kan ya akhirnya jalan kan menjadi macet ya. Ya nek iso nyumot mercon sing apik lah. Nah ning dhuwur ora ganggu wong. Lah nek nyumot gede kok kene tengah ratan akhirnya macet total. Tapi luar biasa. Negara kita ini sangat longgar ya, longgar terhadap keberagamaan warganya. Longgar. Masjid setiap 5 waktu untuk adzan banter-banteran. Kula teng Turki niku mboten wonten, Pak. Teng Istanbul itu adzan itu hanya masjid tertentu yang diberi lisensi, yang lain tidak ada. Ora kaya awake dhewe adzan kabeh, ngoten. Ngosong nak pas maulidan kabeh geger ngoten ya. Tetet-tetet Rabbi sholli ala Muhammad ono ya Rabbi apa teng mriku mboten wonten. Loh, Masya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang Islam sedang tertindas, fitnah. Kalau mengatakan sekarang ini pemerintah bahwa kita Islam ini serang terkekang, mana yang terkekang? Awake iki dirazia ndak ini? Live streaming ya ora diblokir. Nah, jadi jangan terhasut sama provokasi. Coba kita ini rukun Islam kita ini semua diapresiasi oleh pemerintah.
Ya syahadat salat. Salat iki sampai ning televisi nak pas apa? Maghrib niku kan dua adzan sedanten ya. Nah, ini artinya kan luar biasa ini syiar. Salat ya ora ono sing razia, adzan ya itu salat. Terus apa zakat. Pemerintah kita itu punya namanya Basnas. Tuh, luar biasa toh, Badan Amil Zakat Nasional. Terus sing sedekah itu apa? Basis ya, Badan Amil Zakat Infak Sedekah basis. Ini pemerintah. Luar biasa. Jadi pemerintah itu ngantek gawe lembaga rukun Islam kita. Ya, salat, zakat, poso, poso, zakat. Poso ono iki mau ru'yah, Menteri Agama. Menteri Agama apa? Siaran. Nah, itu. Nah, terus haji ono Dirjen Haji dan Umroh dibawahi Kementerian. Lho ini kabeh diurusi kabeh, Kang. Sampai biaya haji kita itu disubsidi. Jenengan pengen ngerti? Biaya haji yang asli itu sekitar 73 terakhir. Nah, 73 juta Pak, yang asli. Teman-teman kita bayar cuma berapa? 37 ya, 37 ya. Yang tahun ini 37 sekian. Padahal sing asli niku nak jenengan bayar kontan. 41 hari PP mangane hotele niku kurang lebih 73 juta. Kurang apa nih? Cek ngelek-ngelek pemerintah. Pak, jenengan kok dadi corongnya pemerintah, Pak. Lho ndak. Mari kita berpikir yang objektif ngono lho. Jenengan tak jak pikir waras ngono lho. Ojo terhasut sama provokasi. Saya ngomongnya fakta kok. Niki termasuk sing nglampahi. Niki pernah jadi TPHD. TPHD itu berarti yang bayar Pemkot. Itu ada pagunya, Pak. Baru tahu, oh ternyata regone sing asli semono. Tapi nak teman-teman kita bayarnya hanya 37 juta. Lah kekurangannya dari mana? Disubsidi dari pemerintah. Uang yang sekian ratus triliun itu diputar, hasilnya nah kanggo nyubsidi teman-teman itu. Apa itu? Saya betul. Saya ngono kok jadi elek-elek dan ngono itu monggo berpikir secara waras gitu. Nah, jadi Islam alhamdulillah nang Indonesia ini sangat diapresiasi. Tak kabari meneh, ki sing kene ana TP kene mboten. Nah, ana TP kene silahkan lapor ke Batko. Nah, itu nanti dapat insentif, gurunya dapat insentif tiap bulan. Karena Pemkot itu ada alokasi kurang lebih setiap tahun itu 11 miliar untuk guru-guru TPK. Pak, jenengan kok ngerti? Aku diceritani ketuane wingi, sekretaris. Nah, ora aku ora di TPK kok. Aku mau diceritani, ngoten lho. Nah, nanti entuk. Nah, iki gurune apa bojone iki guru TPK. Nah, dadine napa? Artinya apa? Pemerintah itu sekarang luar biasa memperhatikan kesejahteraan kita. Nah, kesejahteraan apa? Keberagamaan agama kita. Nah, ini mulane butuh bersyukur kepada Allah kita ini tinggal di Indonesia. Sembarang murah. Pak, sembarang larang, Pak. Larang iki sing penting iso tuku rak wis to. Wong biyen bensin 2000 do rade motor. Saiki bensin 7800 sak omah iki montore sesuai karo anake. Anake 5 berarti montore 7. Pakne, makne anake 5. Berarti omahe kok dealer ngoten. Nggih mboten? Wong biyen kalih sakniki penak ndi? Penak sakniki. Zaman biyen arep nonton TV ngenteni ning ngene tanggane sing sugih to ya. Sing kemutan mboten? Nah, ning kecamatan. Nah, nak kula biyen teng tanggane kula sing paling sugih, Pak. Aku sing kelingan. Dadi nak nonton TV, nonton video zaman biyen kae Joko Sembung apa kaya. Terus pendekar buta. Diku hantu nonton cek kelingan. Kuwi aku nontone ini wong sing paling sugih niku lho, Pak. Sak desa kuwi ora ana sing duwe video. Nah, videone mbiyen kasete gedhe to, gitu. Jeleblak ngoten. Ditamak. Sing gedhe ngoten niku lho. Nah, aku sing kelingan. Nah, saiki videone malah ning HP. 3 menit, 2 menit. Kabeh ning WA yo ana video. Arep nyuting ora usah tuku kamera, HP wis dadi kamera. Murah-murah. Urip iki enake saiki. Nah, berarti awake kurang syukur. Mane niki dawuh sing terakhir la'allakum tashkurun. Ben awakmu do syukur. Karena arah tandane agama kang saking oleh meruhake Allah maring sira kabeh. Lamun ora den meruhake dening agama ing Allah, tentu ora ngerti sira kabeh. Lan yakti bisa syukur sira ing atase ing peparing. Jadi kita disuruh syukur kepada Allah atas nikmat ana bulan Ramadan, ana Idul Fitri. Niku nikmat niku.
Jenengan ojo delok poso sebagai kewajiban. Jangan hanya melihat itu netok, tapi faedah dari puasa. Perut kita ini kan ngeremas makanan terus loh. Napa jenengan ini? Pankreas. Nggih. Onderdil sing meremas makanan namanya napa? Pankreas loh. Nah, iki nak mesin kok giling terus ora tahu leren kira-kira berapa? Ambrol. Mulane ana syariat poso Ramadan. Iki kira-kira Gusti Allah gawe acara ben acara giling makanan kuwi ben ana mandeke, ben iso sehat. Nah, ora percaya nak sadurunge Ramadan jenengan general check up. Bagaimana kualitas kolesterolnya, darahe, asam urate, apa nih? Tensine. Kuwi ngono nek jenengan bar poso, Pak. Niku tambah sehat. Apa meneh sing do duwe magic jar digawa rono rene. Nah, kuwi nek arep poso wetenge gwedhi, nek bar poso kuwi iso lumayan langsing. Nah, tapi engko nek wis bar poso ya gedhe mesen. Lah sing heran kula ana poso Ramadan malah bodo tambah lemu. Lah iki dipertanyakan. Lah iki poso kok malah tambah lemu. Lho aku iki ngamalke hadise Kanjeng Nabi, namuso ini ibadatun. Turune wong poso ini ibadah. Mulane poso isine turu. Bar subuh turu, tangi zuhur, salat turu meneh. Asar tangi turu meneh. Buka mangan wareg. Kewaregen arep traweh rekoso rasa-rasan angop turu meneh. Oh salat isya pas subuh ya wis ngono kuwi akhire awake kuwedinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lantat kalane padha takon maring sira, ya Muhammad, sapa kawula ingsun? Takon saking perkara ingsun, monggo jawaban setuhune ingsun iku parek banget ilmu ingsun lan ingsun kang nembadani pendongane wong kang padha ndonga. Sarehna kaya mengkono monggo padha nyembadanana sira kabeh ing timbalan ingsun murih taat. Lan ngimanana sira kabeh langgeng maring sira supaya sira kabeh oleh pituduh kang bener kelawan mesti. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, jawaban aku ini cedak, aku ini parek, aku ini sangat dekat. Aku akan ngijabahi doanya orang yang berdoa kepada aku jika dia berdoa kepada aku. Maka sembadanina, maka datanglah kepada aku untuk mengamalkan syariat. Dawuh Gusti Allah mata. Allah itu maha dekat, qarib. Allah itu dekat, sedekat urat nadi, bahkan lebih dekat. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada dia. Siapa yang menjauh dari Allah, maka Allah juga jauh. Ono wong ngomongin, mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Buktinya ada, Mas. Banyak orang miskin, banyak orang-orang yang tidak sukses, banyak orang-orang yang sakit. Mana kehadiran Tuhan? Tuhan itu nggak bisa menyelesaikan masalah umatnya. Kina ono wong muni ngene jawabane piye? Mana ini dunia ini belum sukses ini. Jake wong kiri-kiri uripe ndlangsak ngono. Mereka ndonga ya ora diijabah. Jane ya wonge do pengin sugih kabeh. Lah ngoten nggih, urip kan jane pengin sugih kabeh. Kok ana wong muni, "Alah aku urip kiri ora apa-apa." Iki janjane ya pengin sugih wis suwi ra iso-iso. Yakin to nek ana wong muni, "Aku kiri ora apa-apa." Iki padahal ora wong sugih hawane kudu juwatosi. Iki nek ana wong muni ngene iki, mana kehadiran Tuhan? Iki padha kaya ana wong rambute gimbal. Ki takoni ngene, iki rambut do gimbal kabeh kok. Do ora potong ya apa ora ana tukang potong to? Paham betul? Ana wong kok rambuté do ora rapi apa ora ana tukang potong. Tukang potong wonten mboten? Apa jenenge? Barber. Hah? Barber shop. Nah, saiki kan usume ngoten ya, barber shop. Iki kok iso modele ngono ya? Iki niru kondi barber shop.
Nah, iki soalnya dia ora gelem mlebu apa? Barbershop, akhirnya ora dipotong. Iso ora di duit, iso memang ora gelem potong. Nah, soalnya memang gayane ngono. Kadang ada orang yang gaya memang rambutnya gimbal kan. Nah, ini sama. Allah itu ada. Mereka tidak mau mendekat kepada Allah, maka Allah tidak mendekat. Dia menjauh dari Allah, maka Allah menjauh. Nah, ngoten jawabannya. Lah nek jenengan donga jare Gusti Allah, aku akan nyembadani. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan ngijabahi. Apa sing diijabahi Gusti Allah? Yang akan diijabahi Allah adalah yang diridhoi Allah. Kapan Allah mengabulkan doa kita? Waktunya sesuai yang dikehendaki Allah, bukan yang kita kehendaki. Niku nak jenengan wis duwe pikiran ngoten niku urip santai, Pak. Ora duwe rasa iri karo tangga, ora duwe rasa panas karo tangga. Wong soalé donya niku mun wonten apa cetakane piyambak. Ana apa takdir. Menungso sagete napa ikhtiar, tapi Allah sing nentoke. Terus mboten. Kabeh wong ya mungkin pengen sukses kabeh, pengene sing penghasilannya atusan juta, ingin. Tapi Gusti Allah niku pun ngertos mana yang terbaik buat kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik. Nah, carane Gusti Allah ngei fadl anugerah niku ya macam-macam. Donga barang niki oleh Gusti Allah paring niku ya macam-macam carane. Ana sing langsung cash, ana sing mengko, ana sing sok dikabulke malah anake. Ana sing dikabulke ning ngene putune, ana sing dikabulke ini sapa? Bari putu apa? Buyut niku ngoten. Ana wong pengin apa jenenge iki? Renovasi omah. Ora ndek duit, ndonga ya Allah, kula pengin renovasi omah ya Allah, kula niki ajeng mantu malah ora ndek duit pripun ya Allah. Iki ndelah omahe ning pinggir dalan. Lho iki Gusti Allah ingin jabahi carane ben omahe iso dadi apik. Iki Gusti Allah gawe ana truk iki mun sopire ngantuk akhire mlebu omahe dhewe. Ambrol kabeh. Ya Allah Gusti, kula nyuwun muga-muga omahe kula niku apik lah malah ambrol kabeh iki pripun Gusti. Lha iki ndelalah sopir iki mau tanggung jawab. Nelpon bos ngapurane bos aku iki ngantuk. Lah bose yo apian parane. Pak, ngapuntene jenengan ora usah piye-piye, jenengan santai mawon niki mangke kula bangun malih sing apik daripada niki. Alhamdulillah. Mulane nek jenengan kok pengin omahe dibangun gratis sih. Ya donga, muga-muga omahe di lho dongane wonge dijabahi wonge werna-werna, Pak. Ana wong wedok pengen kaji ora iso-iso. Ya donga terus. Maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Indelalah dhek nyabrang ditabrak diserempet mobil. Iki mobile wonge tanggung jawab. Bu Kaji monggo kula derekke teng rumah sakit. Mohon jenengan ora usah urusan polisi nggih. Pokoke kula mangke sing biaya itu. Mangke niki biaya pinten, pokoke jenengan mangke kalih kula paringi yatra. Pokoke nganu Bu Kaji santai mawon nggih. Ya Allah Dek, aku ki urung kaji, aja mbok undang-undang kaji terus isin aku. Loh masyaallah, jenengan dereng haji, Mbak. Jenengan pengin haji mboten? Ya nak ana sing ngajekke ya gelem. Nggih, mangke kula kajekke sisan mangke. Alhamdulillah. Oh iki dongane. Mane nek pengin haji piye carane? Serangan bahasa. Maksudnya ngoten. Dadi Gusti Allah ngijabahi donga niku dalane napa werna. Ngoten. Tapi kita itu wajib tetap apa? Berdoa. Karena bagian apa? Bagian dari ibadah. Donga niku bagian dari ibadah. Awake dhewe ngrasa butuh Gusti Allah nggih, Gusti Allah sing paring. Wallahu a'lam bishawab. Dilaksanakan kajian kitab Manasikul Haji wal Umrah. Nah, ini kebetulan sekalian ada penerjemahnya, jadi mboten usah kula waos mawon. Sekalian langsung Mas Haji Fuad yang membahas tentang haji mabrur menurut Kiai Soleh Darat dalam kitab Manasikul Haji wal Umrah. Soalnya wong-wong Semarang kan ini bakal mulai haji ya. Nah, ini saiki ngaji
biar bagaimana cara menjaga kemakruhan. Nah, kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Gus Inam Sohibin selaku pengasuh Kopi Soda, Mas Ikhwan sekretaris Kopi Soda, pengawal utama pengajian ini, Mas Agus, senior saya di kampus, itu kebetulan duriah dari Mbah Soleh Darat. Beliau adalah menantu kiai yang mengawal masyarakat Klaten khususnya, biar ada siar di Solo Raya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ketepatan di sini karena ada sahabat saya yang tadi mimpin tahlil, Komandan Banser gitu Mas. Maka kalau mimpin tahlil ya kencang begitu karena Banser, jadi harus suaranya kencang. Takmir masjid Baitul Mujahid, dari namanya sih ini insya Allah semangatnya luar biasa, jadi mujahid semua ya. Mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semua. Dan ini mudah-mudahan juga jadi kajian yang langgeng ada di masjid sini sesuai dengan harapan dari teman saya yang ada di sini. Ini sebagai picu awal kajian Kopi Soda di sini untuk selanjutnya bisa diadakan dengan berbagai tema yang itu bisa diselenggarakan di masjid sini. Baik, tadi tema soal panduan dan haji dan umroh ini memang ini sebetulnya terinspirasi kepulangan haji tahun yang lalu. Kebetulan karena itu betul tadi kata Pak Yai Inam, itu betul bahwa Allah itu kalau sudah memberikan cara jalan untuk apa saja buat kita itu yes, ada saja Allah. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa tahun kemarin itu bisa berangkat haji. Jadi beberapa bulan sebelumnya pas pengajian di Gus Inam, saya matur saja, kalau bikin haji, beri caranya gitu. Terus dikasih ijazah sama beliau. Nanti bisa disebarkan. Kalau dari saya nggak valid, dari beliau langsung aja. Terus ya sudah, dengan niat, dengan azam gitu, kemudian ada jalannya itu dengan kemudian mendapat SK dari Pak Wali untuk bisa mendampingi jamaah haji Kota Semarang sebagai tim pendamping haji daerah. Nah terus di tengah-tengah itu, di tengah-tengah saya melaksanakan ibadah haji, kebetulan tahun itu juga beliau kan punya kajian Selasa, hari Selasa itu mengupas kitabnya Mbah Soleh tentang kitab haji dan umroh. Disitulah kemudian yang menjadi pembimbing secara online itu ya beliau ini. Karena manasik kalau di yang kita laksanakan itu mungkin tidak sampai sedalam apa yang dikembangkan oleh Mbah Soleh. Ya. Kalau soal di Depak itu banyak fikihnya lah ibaratnya. Dia bagaimana agar menjaga rukun dan sebagainya, wajib haji, rukun haji, syarat-syarat haji. Meskipun di sini ada, tapi ini sekilas dijelaskan juga. Itu memang lebih detail kalau kita ikut manasik gitu. Tetapi ada hal-hal yang itu secara spesifik atau makna batiniah dari proses haji itu justru ditemukan di kitabnya Mbah Soleh ini. Karena memang salah satu ciri khas tulisan kitab-kitab Mbah Soleh itu adalah menggabungkan antara syariah dan tasawuf. Maka makna batiniah dari bagaimana kita melaksanakan haji itu juga dijelaskan di dalam bukunya, dalam kitab ini yang dijelaskan bahwa haji itu tidak semata-mata amalan ibadah,
zahir, tetapi itu sejak dimulai dari niatan kita berhaji, kemudian bekal yang kita bawa ketika haji, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana nilai haji kita itu, apakah kemudian menjadikan kita mabrur atau tidak. Nah, termasuk ketika kita tawaf, ketika kita wukuf, ketika kita sa'i, di dalam bukunya ini dijelaskan gitu. Secara batiniahnya seperti apa sih orang tawaf itu. Bahkan sebelum pergi haji, ketika perjalanan kita, kalau dulu di buku di kitab ini kan ceritanya zaman waktu itu masih naik kapal. Nah kalau sekarang ya ketika di pesawat, beliau menjelaskan bahwa sejak saat itu sebetulnya kita berangkat haji naik kendaraan itu ya sama. Bagaimana itu bisa diresapi sebagaimana kita naik keranda. Jadi kayak prosesi begitu. Ketika kita pakai ihram itu bagaimana bahwa itu juga kita sebagaimana memakai kain kafan. Nah, termasuk ketika wukuf itu bagaimana kita itu merasakan kita sebagaimana di padang mahsyar. Sehingga prosesi haji dari keberangkatan sampai kemudian proses di sana itu tidak lain bahwa niatan maksud dari haji itu bagaimana itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan jamaroh, lempar jumrah itu karena begini, di haji itu kalau kita lihat secara zahir itu ngapain sih orang hanya mutar-muter Ka'bah misalnya, apalagi kalau sa'i itu. Kalau tawaf itu kan relatif dia hampir sama dengan ada syarat rukunnya kayak sholat kan, harus suci dari hadas kecil, hadas besar, kemudian ada ketentuan berpakaiannya gitu, termasuk harus dimulai dari mana, ketentuan itu kan ada. Kalau sa'i itu kan harus kita punya hadas itu juga tidak masalah di dalam sa'i itu. Terus apa sih ini orang kok pelayon dari Bukit Marwah, Bukit Safa gitu. Ternyata dalam penjelasannya Mbah Soleh itu sama, kita lari dari Safa ke Marwah itu, kalau dulu riwayatnya itu kan bagaimana Siti Hajar itu berharap ketika dia harus memberikan minum kepada anaknya. Disitulah bahwa kehidupan kita itu seperti bandulan antara kita ketakutan, khawatir terhadap hidup kita dengan harapan terhadap hidup kita, termasuk ketakutan amal kita ini diterima atau tidak sih, dengan harapan bahwa juga mohon untuk bisa diterima. Itu mana sa'i yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat semacam itu. Nah, termasuk melempar jumrah. Itu ya ngapain itu hanya melempar-lempar gitu saja. Ternyata di situ ketaatan, memang haji itu kalau tanpa ada sandaran iman itu dinalar itu ya susah gitu. Orang hanya untuk di wukuf itu kan juga suruh untuk berdiam diri saja di Arafah itu. Ya. Diam gitu terus. Nah, maka meskipun kemudian ada isi khutbah wukuf, ada sholat jamak di situ. Tapi oleh Mbah Soleh Darat itu yang paling ditekankan ketika wukuf itu justru disitulah bagaimana ketika kita itu seperti dikumpulkan ketika mau mengantri menghadap antri ke mizan waktu itu di padang Arafah di alam barzah kelak itu semacam itu, sehingga sampai beliau mengutip dosa terbesar ketika orang wukuf itu adalah ketika dia tidak punya pengharapan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Nah, maka di dalam wukuf itu memang yang dianjurkan kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya, memohon ampun bahkan sampai menangis-nangis. Nah, itu yang dianjurkan oleh Mbah Soleh di situ. Jadi kalau sampai kita itu bersuudzon ketika wukuf bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa kita, itu justru dosa besar. Begitu Mbah Soleh menjelaskan di dalam kitabnya.
Maka dan itu yang tidak ada di manasik yang lain, di mana di situ ada amalan-amalan ketika wukuf, misalnya ketika wukuf kita harus banyak merenung, banyak berzikir, banyak minta ampun pada Allah, kemudian tidak banyak ngobrol gitu, menyepi, berpanas-panas. Di situ dijelaskan. Termasuk salah satu amalannya adalah membaca kulhu sampai 1000 kali atau lebih. Nah, ini amalan ini juga dibocorkan oleh Gus M waktu itu. Sayangnya ya beruntung juga, bersyukur bahwa ketika melaksanakan haji saya sempat membuka live streaming. Nah, ini berkah kemudahan beragama abad sekarang itu kan begitu. Ya, belajar bisa dari internet, tetapi asal tahu silsilahnya lah gitu. Nah, sehingga amalan itu saya dapatkan justru dari pengajian di situ sebelum saya membaca bukunya. Nah, bersyukur di situ. Sehingga waktu itu, Gus, ini wukuf kayaknya kan cuma tengok-tengok tok di Arafah, terus saya ngapain gitu. Nah, dikasihlah amalan itu. Ternyata di buku Mbah Soleh itulah disebutkan bahwa kalau kita wukuf itu paling tidak mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, nanti kalau mau lebih detailnya bisa mendapatkan buku ini. Mudah-mudahan yang beli nanti segera haji atau umroh. Amin. Nah, di sisi yang lain memang selain membincangkan mengenai bagaimana kemakburan berhaji atau umroh itu, nanti juga bicara soal adab. Jadi ukurannya sederhana. Menurut Mbah Soleh, apakah haji kita mabrur atau tidak? Tinggal ketika kita pulang haji itu, apakah kita itu semakin giat beribadahnya, dan tidak hanya itu, termasuk akhlak, termasuk kerendahan hati kita itu semakin tertanam atau tidak. Karena Mbah Soleh itu juga sangat menekankan di sini bagaimana ketika kita di Mekah, di tanah haram itu ada adab yang itu memang harus kita pegang. Di antaranya adalah tidak menyombongkan diri. Bahkan Mbah Soleh sangat tegas. Siapa orang yang kemudian sombong, takabur di tanah Mekah, maka dia akan dihinakan. Dihinakan oleh Allah bahkan. Nah, di situ dijelaskan juga kita itu tidak boleh bersuudzon, bagaimana menjaga hati kita itu selalu husnudzon, bahkan kepada orang-orang. Kalau dicontohkan di situ orang-orang yang ke masyarakat situ, termasuk pembawa air, dijelaskan di situ semacam itu kita tidak boleh merasa lebih atau menghina orang itu tidak tidak mulia, itu bahkan dilarang di situ. Nah, kerendahan hati, ketawaduan kita itulah yang itu sangat ditekankan juga. Karena kan begini, ada dijelaskan di situ, Mbah Soleh mengutip kitab Ihya bahwa pada akhir zaman itu ada 4 motif orang itu pergi haji. Ada yang mencari kemashuran biar terkenal lah, populer gitu, itu bagi orang yang memang membutuhkan itu. Bahkan sangat disindir di situ, orang alim pun ada yang pergi haji itu karena biar, masa saya orang alim kok tidak haji, nanti masyarakat melihat saya seperti apa. Ada contoh-contoh semacam itu. Ada yang berhaji itu niatnya berdagang, artinya ya motivasi dunia lah. Ada yang motifnya itu agar dimuliakan. Nah, ada 4 motif yang itu menjadi ciri-ciri akhir zaman. Maka ya saya ingat ketika Gus Inam menjelaskan ini, salah satunya adalah di awal sekali Mbah Soleh itu menegaskan bahwa kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Nah,
Ini yang penting, wajibnya itu kan sekali. Nah, kalau diulang-ulang terus, nah itu kan juga menjadi fenomena masyarakat sekarang. Bagaimana ibadah individu itu menjadi prioritas, sehingga haji itu ada yang berulang-ulang. Kadang diledek. Kalau haji sekali gelarnya H, kalau haji 2 kali gelarnya hahaha. Jadi begitu. Kalau 9 kali bisa hahaha gitu. Diledek sama guru sama gitu. Jadi, kalau haji hanya untuk mencari gelar menjadi semacam itu. Tetapi sungguh apa yang saya alami sendiri, memang sebetulnya tantangannya adalah dari diri kita sendiri. Apakah kita bisa meresapi proses haji dari tiap tahap? Dan yang kalau kita berihram itu kan banyak larangan-larangan. Semua larangan itu sebetulnya lebih ke kontrol diri. Kita tidak boleh rofas dan sebagainya, termasuk mengendalikan yang halal itu. Berjima itu kan juga tidak boleh. Nah, artinya menjaga ihram ketika melakukan umrah atau haji mungkin itu lebih mudah. Tetapi bagaimana kita menjaga ihram setelah tidak haji atau umrah? Kesucian, perilaku-perilaku yang itu dilarang selama haji dan umrah ketika kita berihram, bagaimana itu bisa tetap dijaga? Itu justru lebih berat pasca haji. Maka kemabruran itu ditentukan dari bagaimana perubahan perilaku kita itu, apakah kita semakin rendah diri, apakah kita semakin mendekatkan kepada Allah, apakah kita semakin punya kepedulian kepada sesama. Karena salah satu yang dianjurkan di dalam saat kita beribadah haji atau umrah itu diantaranya di tanah haram itu banyak sedekah. Itu artinya kepedulian kita kepada sesama itu juga bagaimana itu punya nggak impact atau bekas-bekas dari berhaji itu bisa kita laksanakan ketika kita kembali ke tanah air. Nah, saya kira itu yang menjadi inti dari apa yang dikehendaki oleh ibadah dalam berhaji itu. Nah, ada nanti kalau mau dibaca lebih detailnya, salah satu lagi selain haji dan umroh, memang Mbah Soleh itu menekankan pentingnya berziarah ke makam Rasulullah bagi orang yang sedang di haram, di Mekah, atau sedang berhaji. Ada beberapa kaidah atau beberapa hadis pernyataan Rasulullah yang disampaikan oleh sahabatnya. Bahkan sampai bilang, kalau orang berhaji kemudian tidak menyempatkan umroh, tidak menyempatkan ziarah ke saya, itu seperti orang itu sedang benci sama saya. Kalau orang benci sama saya, ya seluruh umat akan membenci sama dia. Ini artinya, maka kalau ada orang yang mengharamkan ziarah, ya tidak cinta Rasul. Saya boleh kata simpulkan begitu. Karena ini perintahnya juga jelas, hadis ini insya Allah juga sahih. Bagaimana pentingnya kita juga berziarah ke makam Rasulullah ketika kita berhaji. Ada kesempatan, bahkan begini, ada pernyataan, ini yang ditulis oleh Mbah Soleh. Seandainya orang datang ziarah ke makam Rasulullah itu kok dengan susah payah, bahkan dikatakan di situ dengan kepala dijadikan kaki, itu saja sudah layaknya dia tetap harus jalan berziarah. Karena bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya untuk memintakan ampun dan berjanji untuk memberikan syafaatnya itu tidak ada bandingannya dengan kesusahannya dia berziarah ke makam Rasulullah. Penjelasan ini tidak ada di manasik yang lain. Jadi bahkan amalannya apa yang harus adab yang harus kita lakukan ketika di Madinah, ketika hendak ke makam Rasulullah, di situ dijelaskan. Doanya juga ada di situ. Nah, jadi semuanya itu yang saya simpulkan adalah bagaimana setiap tahapan berhaji sama ke ziarah itu ada interaksi kita dengan batin kita sendiri. Penghayatan ini menjadi penting di dalam proses beribadah.
Kalau sekedar ibadah formal saja menjadi kurang bermakna, tapi bagaimana penghayatan setiap tahapan itu juga membekas di dalam diri kita, sehingga itu bisa menjadi bekal di kehidupan di luar ketika kita beribadah. Saya kira itu Gus, sekelumit yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita mencapai kemakmuran. Karena begini, ada latar belakang juga di sini diceritakan. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memperbaiki Ka'bah, ya kan? Kemudian beliau diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya untuk berhaji. Nah, datanglah ke rumah Allah, ke Baitullah gitu. Nah, kita itu meskipun belum ada waktu itu, yang namanya saya, namanya Gus Inam belum ada. Waktu itu semua manusia itu menjawab. Kalau dia yang mendengar menjawab. Dia yang mengatakan labaik gitu, maka dia akan pergi haji. Kalau dia menjawabnya sekali, ya dia akan pergi sekali. Kalau dia 2 kali, dia akan pergi 2 kali. Diceritakan semacam itu. Akan tetapi di samping manusia, calon bakal manusia itu juga menjawab, setan juga menjawab gitu. Nah, itulah kenapa kemudian ada yang haji mabrur, ada yang mardud, tertolak. Kalau kemudian manusia Ibrahim memanggil, setan juga memanggil. Nah, ketika orang manusia menjawab panggilan Ibrahim, maka dia insya Allah akan terpanggil hajinya dan itu mabrur. Kalau kemudian dia menjawab dari panggilan setan, ya itu yang kemudian menjadi tertolak. Ada cerita semacam itu juga. Wallahu a'lam. Ini mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih jauh oleh Gus Inam juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sekali kita punya Kiai asli Semarang yang tadi bicara Pak Muhammad. Dengan kita haji umroh hanya menggunakan nama sedikit Pak, ibadah kita tidak ada hanya formal, tidak ada maknanya. Nah, nanti Mahfud menerangkan hanya Mbah Soleh yang bisa menerangkan makna batinnya ibadah niku napa, ben wonten maknane membekas dalam jiwa kita. Jadi nek kula ngarani niku wajib bagi kita, meneh khusus wong Semarang meneh nek badhe umroh lan haji ini untuk kita Mbah Soleh. Karena wonten bimbingan rohaninya ada, mboten sekedar melayu-melayune wau yang Mas Fuad katakan. Rugi nek biayane kathah ibadahe mok benile fisik jasmaniah gak nonton rohani. Nah niku bersyukurlah kita dibimbing Mbah Soleh kayaknya masih kita baca sampai sekarang. Nah, bersyukurlah kita kedatangan Duyah ini beliau Mas Agustianto ini pendiri Kopi Soda. Beliau yang dulu memangku Masjid Darat peninggalannya Mbah Soleh, beliau adalah putra mantunya Pak Ali bin Khalil bin Soleh Darat. Jadi beliau yang punya otoritas untuk menceritakan lebih banyak, tapi nanti beliau akan kita minta nggak sepanjang-panjangnya dulu karena memberi kesempatan tanya jawab ya. Makanya monggo bapak-bapak kami persilakan tanya jawab. Sebelumnya kita mohon Mas Ustadz Agustianto untuk cerita mungkin yang lebih inti-inti mawon yang kira-kira bisa dipakai oleh jamaah Masjid Gunung Pati ini Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya termasuk sekian yang mencoba untuk belajar dan belajar mengaji tentang kitab-kitab Mbah Soleh. Sekian bulan, sekian tahun saya rasakan luar biasa isi kitab-kitab Mbah Soleh itu semakin luar biasa. Jadi kalau kita ngaji sedikit baru sedikit memang belum merasakan kedalaman ilmu kitab Mbah Soleh belum terasa. Tetapi kalau kita sudah masuk terus ternyata luar biasa. Di antaranya kata kuncinya adalah Mbah Soleh itu menekankan kalau Nabi Muhammad itu meninggalkan 3 risalah,
Islam, iman, ihsan ya, atau iman, Islam, ihsan kalau Kanjeng Nabi, tapi para ulama merumuskan menjadi syariat, thariqah, hakikat sampai ma'rifat. Ini suatu kurikulum bagi kita orang muslim wajib mendalami itu. Disampaikan Pak Inam tadi, kalau ingin menjadi mukmin kamil ya dilaksanakan itu. Iman, Islam, ihsan. Ulama merumuskan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itu harus dilakukan. Tanpa masuk ke wilayah itu tidak akan mungkin bisa menjadi mukmin kamil. Bahkan dulu saya membaca kitab Suluk Linglung Mbah Sunan Kalijogo. Di situ Mbah Sunan Kalijogo ingin berhaji didhawuhi Sunan Bonang ketika dia jebur ke dalam samudra lautan, kemudian di saat menjelang Sunan Kalijogo tenggelam, menjelang mau meninggal, ditolong oleh Nabi Khidir, ditanya, "Meh opo?" Sunan Kalijogo bilang mau haji, di situ ditanya segala macam, ternyata wis kowe luwih apik bali ana darat ngaji sik ngilmu tauhid, ngaji ngilmu thariqah. Mergone apa? Nek olehmu haji, olehmu umroh mung syariat tok. Nang kono sing mbok pethuke mung watu. Sing nang kono mung bentuk-bentuk fisik. Kamu tidak akan mendapat apa-apa kalau cuma syariat bloko. Maka di situ Mbah Sunan Kalijogo akhirnya kembali lagi pulang ke darat, memperdalam lagi ilmu rohani, mendalami ilmu tasawuf. Setelah mendalami tasawuf baru haji. Hajinya itu sudah syariat bithariqah. Syariat, thariqah, hakikat sudah duanya. Jadi ini harapan kami, monggo ini majelis Kopi Sudah ini kita beruntung punya guru Mbah Soleh Darat. Kita beruntung punya kitab Mbah Soleh. Kalau nggak didalami iman-iman. Dalam kitab tadi manasik wa umroh luar biasa. Mungkin kalau ditambahi lagi kitab munjiat luar biasa. Ono perkara sing magrur, sing ketipu di dalam hal ibadah ning ternyata arek entuk apa-apa ketipu. Ada kitab munjiat, tidak saya jelaskan. Nah, di kitabnya ada. Termasuk wong sing berilmu magrur, ketipu, ada. Orang yang berharta ketipu, ada. Termasuk suluk, saya di Solo itu baru mengenalkan istilah suluk. Suluk itu adalah berthariqah. Masuk ke wilayah pengamalan, melakoni thariqah suluk itu. Lah kalau kita ingin suluk, kita Mbah Soleh munjiat, ayo dilakoni. Sifat-sifat madmumah yang 10 kita tinggalkan, kita jauhi sifat-sifat yang jelek. Kita hiasi hati kita, akhlak kita dengan sifat mahmudah yang 10. Insya Allah kalau kita sudah berthariqah, kalau perlu sudah berbaiat, sudah dibimbing dzikir, kemudian melaksanakan tahalli, takholi, semacam itu, sifat-sifat yang jelek dihilangi, diisi sifat-sifat yang baik, insya Allah nanti jadilah kita menjadi mukmin yang kamil. Itu sekedar pancingan, mudah-mudahan mari kita belajar kitab Mbah Soleh semakin semangat. Jadi kalau di sini ini syariatnya kita ngaji di sini, tapi di rumah tolong kita mutolaah lagi. Kan di sini nggak cukup, di sini cuma sekedar, tapi kita di rumah mutolaah semua. Mbah Soleh memberi bimbingan, majmu' syariah diwaca, bar kuwi kon maca munjiat, bar kon maca kitab lain, terus mengalir ternyata luar biasa. Ada kurikulumnya kitab-kitab Mbah Soleh itu. Jenengan masuk dulu, nanti ada panduan. Bar iki kowe maca kitab iki, bar iki maca kitab ini, ada semua. Ini demikian sekedar tambahan, mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk lebih belajar lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan dulu semua. Hadirin yang kami muliakan, monggo Bapak Ibu sahabat-sahabat, kami beri kesempatan untuk bertanya. Pak monggo beri satgas itu monggo kami beri kesempatan sampai menjawab dulu, nanti kita bisa bertanya jawab. Monggo kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak harus isi kitab, tanya yang lain pun monggo. Yang penting kita kumpul silaturahmi, silaturahmi, kumpul bersama majlis ini monggo. Kotak sepeda Pak Bro ngalah monggo Mas. Nggih, dua. Tenalin dua. Ibu-ibu wonten mau jawab di tempat monggo.
Pak, yang sana sini Pak. Monggo Ustaz Taufik 3 teman-teman. Iki maju mikir apa sing kenceng mawon? Betul nggih mikir apa? Gitu lho. Ini kan itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kuat ini lah. Yang baru pulang haji. Tahun lalu. Tahun yang lalu saya tahu diri Pak. Menarik sekali yang disampaikan dan yang saya ikut berterima kasih walaupun saya belum berbukunya, penerjemahannya ini akan membantu sekali. Penerjemahan dari buku dan berarti yang musik Pak ya. Kita penting yang masalah darah ini ditulis bahasa Jawa